Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriono, Kepala SMK Negeri 1 Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Perlu kami laporkan dalam proses pembelajaran mendalam bagi kepala sekolah tahun 2025. Di antaranya adalah forum grup diskusi terkait dengan visi, misi, dan tujuan sekolah. Dan sudah kami lakukan pada tanggal 15 Agustus 2025. Adapun yang kami undang adalah komite sekolah, perwakilan siswa, Bapak Ibu guru, karyawan SMK Negeri 1 Ngawen, stakeholder, serta didampingi oleh Bapak Pengawas Pembina, Bapak Sugianto MPD, sudah kita lakukan dengan baik. Di dalam proses pembelajarannya terkait dengan pengimbasan PM oleh Bapak Ibu guru yang telah dididik beberapa waktu yang lalu dalam mengikuti PM, diantaranya adalah Bapak Widaya SPD, Bapak Edi Nugroho SPD, dan Ibu Retno Setiawati SPD juga sudah mengimbaskan ilmunya terkait dengan PM ini kepada Bapak dan Ibu guru di SMK Negeri 1 Ngawen pada tanggal 30 September 2025. Kemudian yang ketiga adalah penerapan dalam pembelajaran sudah kita lakukan, termasuk supervisi dan umpan balik dalam proses belajar pembelajaran mendalam. Selamat pagi Bapak Ibu. Hal itu kita lakukan, mudah-mudahan di dalam proses pembelajaran mendalam ini dapat kita lakukan di SMK Negeri 1 Ngawen dengan baik, dengan harapan pembelajarannya akan lebih berkualitas dalam rangka untuk meningkatkan mutu sekolah di SMK Negeri 1 Ngawen. Demikian laporan kami akhiri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supervisi akademik terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, tahapan pra-observasi, kemudian tahapan observasi, dan tahapan pasca observasi. Percakapan pra-observasi sangat dibutuhkan. Percakapan awal ini membangun kepercayaan dari guru kepada pimpinan atau supervisor, karena merencanakan kegiatan ini dengan baik. Kedua, percakapan awal memberikan perasaan tenang mengenai tujuan dari rangkaian supervisi. Supervisor menempatkan diri sebagai mitra atau rekan seperjalanan mereka dalam pengembangan diri. Ketiga, kesepakatan yang dihasilkan pada tahap ini mengenai aspek-aspek pengembangan yang akan diobservasi memberikan rasa percaya diri dan motivasi internal, karena guru merasakan keterlibatan aktif dalam proses. Guru diberikan kesempatan untuk menyampaikan rancangan pembelajaran dan apa yang menjadi target pengembangan untuk diobservasi. Percakapan pra-observasi ini biasanya berlangsung singkat, sekitar 15 atau 20 menit, dengan menggunakan percakapan kucing untuk perencanaan. Supervisor dapat mencatat apa yang menjadi sasaran pengembangan guru dan menginformasikan kepada prosedur supervisi, yang antara lain supervisor menyampaikan tujuan besar supervisi dan tujuan dari percakapan awal. Mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, Mas. Riko, silakan mungkin berdoa untuk mengawali dan wajar dalam ada yang bertanya, saya buka untuk sesi tanya jawab. Saya mau bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yabda Narof dari kelompok 2 dari bertanya kepada saudara Mas Chandra. Sebelumnya Mas Chandra tadi kan menyebutkan ada perusahaan yang bernama VOC. Nah, jadi apa sih yang melatar belakang kita bentuknya perusahaan VOC tersebut? di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Huda, yaitu latar belakang adanya VOC atau yaitu terjadinya persaingan ketat antara pedagang-pedagang belanja itu sendiri. Begitu, Mas Huda. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Huda dan Chandra. Mungkin ada mau bertanya lagi. Di sini. Profesor dari kelompok 5. Di sini saya akan bertanya, kalau Belanda membentuk kongsi dagang dengan nama VOC, apakah Inggris juga membentuk kongsi dagang? Sama. Ya. Akila sudah masuk
Rafa sudah. Pada tahapan observasi pembelajaran, Mulai. Silakan. Selamat mengerjakan. Yuk. akan membawa satu lembar observasi pembelajaran. Oke, selesai semua. Hari Kita observasi lihat antara hasilnya. Siapakah peringkat pertama? Yaitu pertama, tujuan pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, dan strategi pembelajaran. Supervisor hendaknya meyakinkan bahwa dia adalah seorang partner yang akan membantu dan berkolaborasi bersama-sama di dalam pembelajaran. Pada tahapan percakapan pasca observasi kelas, seorang observer atau supervisor melakukan refleksi guru, mencatat kegiatan refleksi guru, perasaan guru setelah kegiatan pembelajaran, hal yang terlewat atau kurang dalam pembelajaran. Kemudian topik percakapan dan catatan antaranya yaitu perasaan sebelum dan setelah mengajar, peristiwa penting pada saat pembelajaran, gambaran dan penilaian kelas yang baru dilaksanakan, bagian yang telah baik dalam pembelajaran, bagian yang perlu ditingkatkan dalam pembelajaran, bagian pembelajaran berdiferensiasi yang sudah baik, bagian pembelajaran berdiferensiasi yang perlu ditingkatkan, bagian pembelajaran sosial emosional yang sudah baik, bagian pembelajaran sosial emosional yang perlu ditingkatkan. Kemudian ada RTL, rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut, kemudian harapan diri di masa depan. Ada juga lembar rencana pengembangan diri, antara lain aktivitas pengembangan, tujuan yang hendak dicapai, ukuran keberhasilan, pendukung, dan waktunya. Refleksi diri supervisor antara lain meliputi refleksi diri, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya. Hasilnya akan dituliskan di refleksi Anda. Bagian yang sudah baik pada saat coaching adalah antara lain bagian yang masih perlu ditingkatkan, hal yang dilakukan untuk kehadiran penuh, kemudian upaya untuk meningkatkannya. Juga jangan lupa tuliskan umpan balik dari coach Anda.